Di video kali ini aku ingin membagikan sebuah kisah misteri tentang panen tembakau. Siang itu aku diajak jalan-jalan oleh bapak ke rumah salah satu gurunya dalam bertani tembakau. Namanya adalah Mbah Suro. Mbah Suro merupakan seorang petani tembakau sukses yang ada di desa. Kesuksesannya menjadi petani tembakau setelah dia bekerja sama dengan salah satu perusahaan rokok ternama. Berbekal dengan kemitraannya dengan perusahaan rokok, Mbah Suro mampu membudidayakan petani tembakau yang ada di desa. Salah satu anak didik Mbah Suro adalah Bapak. Selama 8 tahun, Bapak menjadi karyawan di tempat Mbah Suro. Banyak ilmu dan pengalaman yang didapat. 3 tahun yang lalu, Bapak berhenti dari tempat Mbah Suro. Bapak ingin menanam tembakau sendiri dan membuka usaha secara mandiri. Mbah Suro tidak keberatan, malah mendukung keinginan Bapak. Setelah melihat keuletan Bapak dalam menanam tembakau hingga memanennya, Mbah Suro mengajaknya untuk bergabung dengan kemitraan perusahaan rokok. Dari situlah, usaha tanam tembakau Bapak terlihat hasilnya. Dari laba panen tembakaunya, Bapak bisa menyekolahkanku hingga universitas. Siang itu aku dibonceng Bapak dengan motornya. Ketika memasuki desa tempat tinggal Mbah Suro, motor Bapak pasti akan terus berguncang karena jalannya berlubang dan aspalnya yang mulai mengelupas. "Jalannya tetap begini ya, Pak?" ucapku kepada Bapak. Bapak pun tersenyum. "Wajar, jalan desa le, jauh dari jangkauan pemerintah," sahut Bapak. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mbah Suro memang berguncang hingga membuat punggungku sakit. Namun ada satu pemandangan yang membuatku takjub, yaitu Mbah Suro mampu mewujudkan keinginannya untuk melestarikan para petani tembakau agar tetap ada. "Pak, semua warga jadi petani tembakau ya?" kataku. Bapak mengangguk. "Itulah kehebatan Mbah Suro," kata Bapak. Jalanan masih berguncang karena jalannya memang berbatu agak besar. Punggungku sudah terasa sakit. Namun aku sadar, rumah Mbah Suro masih agak jauh. Jadi, harus bersabar. Walaupun jalannya sangat jelek, tapi pemandangan hamparan sawah yang hijau begitu menyegarkan mata. "Pak, itu traktor siapa?" tanyaku sambil menunjuk ke arah traktor yang ada di tengah sawah. "Hus, jangan tunjuk-tunjuk itu, gak baik le," jawab Bapak. "Penasaran, Pak, mengapa ada traktor yang masih bagus kok ada di tengah sawah? Apa pemiliknya nggak mencari? Belinya mahal loh, Pak," tanyaku tanpa henti. "Itu milik Mbah Suro," jawab Bapak singkat. "Milik Mbah Suro kok ada di sana, Pak? Kan eman alatnya. Mendingan kita beli saja daripada nganggur, Pak," saranku. Bapak menghentikan laju motor, menepikannya, kemudian mematikan mesin, dan mengajakku untuk turun dari motor. "Ceritanya panjang, le," ucap Bapak. "Bagaimana ceritanya, Pak?" tanyaku makin penasaran. Bapak menghela napas berkali-kali sambil menatap ke arah traktor yang ada di tengah sawah. "Dulu tanah itu bukan miliknya Mbah Suro, miliknya Yuminarsih. Yuminarsih adalah seorang sinden paling terkenal zaman dulu. Tanahnya berhektar-hektar. Dibagi untuk anak cucu pun masih sisa banyak," jelas Bapak. "Salah satu tanah itu adalah miliknya. Mbah Suro membeli tanah itu saat Yuminarsih sudah meninggal.
Anaknya yang bernama Kardi yang menjual kepada Mbah Suro. Lanjut Bapak. Bapak tetap menatap lurus ke depan. Mbah Suro tidak mau. Namun Kardi terus memaksa agar Mbah Suro mau membelinya. Akhirnya Mbah Suro pun membeli tanah itu dengan terpaksa. Karena Kardi benar-benar membutuhkan uang saat itu. Lalu, tanyaku pada bapak yang mendadak menghentikan ceritanya. Mbah Suro membelinya. Lama sekali tanah itu tak digunakan, sebab Mbah Suro tahu jika tanah itu tanah pesugihan Yuminarsih. Lanjut bapak. Yuminarsih seorang sinden kaya raya. Kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil pesugihan dengan Nyi Blorong. Mbah Suro tahu, setiap tanah milik Yuminarsih selalu ada yang nunggu. Hantu gitu toh pak? Tanyaku penasaran. Bapak menggeleng. Siluman ular. Bapak langsung menggigitkan bahu. Traktor yang terjebak di tengah sawah itu ditahan oleh siluman ular, kata bapak. Aku pun menatap lurus ke depan. Katanya, siapa pak? Udah ada buktinya? Bapak, buktinya le. Jawab bapak agak lesu. Bapak tersenyum kecut. Saat itu bapak masih jadi anak buahnya Mbah Suro. Sebenarnya Mbah Suro tidak mau memfungsikan tanah itu. Namun anak sulungnya ngotot ingin menggunakan tanah itu. Pertengkaran dan saling adu mulut pun tak terelakkan. Mau gak mau, Mbah Suro pun mengalah pada anaknya. Jelas bapak. Tanah itu pun diambil alih oleh Tomo anak sulung Mbah Suro. Mulanya semua baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Bapak yang membersihkan tanah itu dari rumput liar hingga bersih, kata bapak. Setelah itu, Tomo membawa kafilator masuk ke ladang. Mulanya kafilator bisa berjalan. Namun ketika kafilator berada di tengah sawah, mendadak berhenti, kata bapak. Mesinnya mati, tidak bisa berjalan. Saat itu segala usaha telah kami lakukan agar kafilator itu kembali berfungsi. Nyatanya semua usaha kami gagal, jelas bapak. Bapak menatapku lekat-lekat. Jalan terakhir adalah memanggil dukun untuk memindahkan kafilator. Hasilnya pak? Tanyaku penasaran. Gagal total, sama saja. Traktor tetap tidak bisa bergerak, jawab bapak. Kok bisa pak? Tanyaku dengan penuh penasaran. Traktor itu dililit siluman ular. Sebab saat Tomo menjalankan traktor, tanpa sengaja dia mengenai ekor si siluman. Bapak kembali menggigitkan kedua bahu. Katanya Mbah Dukun dan orang-orang desa, siluman ular itu marah kepada Tomo. Karena siluman ular itu tidak bisa melukai Tomo atau Mbah Suro, makanya traktor itulah yang ditawan, kata bapak. Aku pun mengangguk. Tapi sekelilingnya masih bisa ditanami pak? Tanyaku. Bisa le. Bisa ditanami juga bisa dipanen. Tapi yang harus memanen harus keturunan langsung Mbah Suro, jawab bapak. Bapak pernah mendapatkan tugas dari Mbah Suro untuk menanami sawah itu. Hari ini bapak tanam, besok semua tanaman hancur. Selalu saja begitu sampai berkali-kali, kata bapak. Lalu Mbah Suro mengadakan ritual di tengah sawah itu. Katanya meminta izin kepada si siluman ular agar tanah itu bisa ditanami. Dan ritual itu berhasil. Keesokan harinya, tanah itu bisa ditanami oleh Mbah Suro dan anak-anaknya. Tapi Tomo tidak diperbolehkan untuk menanam di sawah itu. Katanya si siluman ular masih marah sama Tomo. Oh, begitu ya pak.
Ternyata siluman ular juga bisa marah. Ucapku lalu tersenyum. Bapak ikut tersenyum. Kadang, keserakahan dari manusialah yang membuatnya tidak mendapatkan apa-apa, Le. Andaikan Tomo tidak terburu-buru kala itu, pasti dia bisa menikmati hasil panen dari sawah itu. Padahal panen tembakau dari sawah itu yang paling bagus dan banyak. Akhirnya yang menikmati hasil panen tembakau itu adik-adiknya Tomo, kata bapak. Demikianlah kisah tentang Mbah Suro dan panen tembakau. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.